파이팅. 한 번 더 해볼래? Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Dilanjutkan ketika Kodongman yang telah mencium Choi Era. Ia menjelaskan hubungan mereka ke depannya dan memutuskan untuk berpacaran. Lalu mereka duduk di tepi pantai dan masih tidak percaya kalau mereka sudah berpacaran. Choi Era juga memberitahu Kodongman bahwa cinta pertamanya adalah dirinya. 불주사도 손모가지도 넌데? 한 번 더 해볼래? Di samping mereka berpacaran, pelatih dan pemilik gedung juga sedang bersama dan menyalakan kembang api. 제가 말했죠. 이번엔 불발이 아닐 거란 감이 왔다고. Saat kembali ke Seoul, mereka melihat ada seseorang yang pindah ke sana dan tepat berada di atas rumah Kodongman. Sementara itu, Choi Era sibuk dandan dan merapikan diri untuk membuang sampah. Saat keluar dan bertemu Kodongman, ia langsung diomeli karena telah mengikat kaosnya dan memperlihatkan perutnya. 어디가? 쓰레기 버리러. 쓰레기 버리는데 왜 그러고 나가? 혹시 똥만이랑 안 했어. 그냥 쓰레기 버리러 가는 패션이라는데. Baek Seol-hee dan Kim Joo-man berpamitan bekerja dan memperingati mereka berdua agar tidak melakukannya. Tapi mereka sempat salah paham dan Baek Seol-hee menjelaskan apa yang dimaksudnya. Ternyata ia melarang mereka untuk membuka wine duluan. 개봉은 하지 말라고. 매실주. 하지 마. Pemilik gedung memberitahu mereka berdua tentang wanita yang baru pindah dan ternyata hanya Choi Era yang tidak mendapatkan kue beras. 뭐야? 왜 야만한 줄 알아? 괜히 기분 나빠. 한국에서 아주 유명한 아나운서래. Lalu Pak Hyeran turun dari tangga dan bertemu dengan Kodongman dan Choi Era. Ia mengatakan bahwa ingin bertemu dengan Kodongman setiap hari dan menjadi sahabat wanitanya. 정식으로 그러기로 했어. 알아. 그럼 이제 내가 그 자리 할게. 내가 오빠 친구 할게. Choi Era terus memikirkan kata-kata Pak Hyeran tadi. Kemudian Kodongman mengetuk pintu dan mengajak Choi Era keluar. Ia mengajaknya berkencan setelah urusannya selesai. Choi Era mengatakan akan dandan selama 1,5 jam dan Kodongman syok mendengarnya. Setelah beberapa saat, akhirnya Choi Era keluar dan memakai dress, yang akhirnya membuat Kodongman terpukau dan langsung menyuruhnya untuk memakai celana saja. 데이트 뭐 그거 하든가. 그 깜찍 쪽으로야? 평균 이상이지. 한 시간 반? 왜? 때밀게? 뭐? 다리가 이거 완전 여자네. 빨리 바지로 갈아입고 나오라고. 저기 큰일 날 다리네. Mereka berangkat naik bus bersama dan berpegangan tangan sampai tangan Choi Era berkeringat. Mereka masih merahasiakan hubungannya dari Baek Seol-hee dan Kim Joo-man. Choi Era melihat latihan Kodongman dengan pelatihnya dan mengeluh kesakitan. Choi Era juga membela kekasihnya dan pelatihnya hanya bisa terdiam. 남의 팔을 왜 뽑냐고. 진짜 이상한 아저씨잖아. 애한테 소린 질러요? 김탁수 이런 양아치 새끼. 아유! Tiba saatnya ia bertemu dengan lawan mainnya dan ternyata lawan main selanjutnya adalah Han Do-ho yang telah bergabung dengan tim Kim Tak-soo. Pelatih juga memberi peringatan kepada Kim Tak-soo karena perbuatan curangnya tersebut. Ia juga memberitahu pelatih Kim Tak-soo untuk menjaga dan melatih Han Do-ho dengan baik. 비린내 나는 쪽이 똥이라는 거. 네가 너무 핏덩어리면 밟아주는 맛도 없으니까 이용하지 말고 잘 키워라. Han Do-ho mengeluarkan unek-uneknya kepada Kodongman bahwa ia terpaksa menerima tawaran itu karena memerlukan biaya untuk anak-anaknya. Lalu kemudian pelatih datang dan melarang mereka untuk mengobrol. 내가 그냥 나 혼자였으면 진짜 절대 안 갔거든요. 무도인이 울어? 너 코치님한테 등짝 맞아 이 새끼야. 싸울 놈들끼리 뭘 말을 섞고 있어?
Kemudian pelatih mengajak Ko Dong-man dan Choi Era makan di restoran bersama, dan akhirnya Ko Dong-man memberitahu pelatihnya bahwa ia telah berpacaran dengan Choi Era. Pelatihnya begitu kaget mendengar kabar itu dan mengira telah terjadi kecelakaan antara mereka berdua. 코치님한테 이렇게 말 못할 이런 거 있어? 내가 사고라도 쳤을까 봐. 멍멍이 새끼처럼 안겼어. Di sisi lain, Kim Joo-man gagal mendapatkan promosi karena ia telah menolak Jang Ye-jin. Kemudian saat makan bersama dengan Baek Sol-hee, Kim Joo-man malah asik sendiri dengan smartphone-nya. Baek Sol-hee berusaha mengajaknya mengobrol, tapi Kim Joo-man malah marah dan akhirnya mereka berdua bertengkar. 우린 이야기 안 해? 오늘 만났는데 어떻게 식당에서 눈만 쳐다보고 있어? 그냥 옛날처럼 좀 지내자고. 헤어지는 중인 거야? Sesampai di rumah, Choi Era memberi makanan kepada Ko Dong-man dengan bentuk hati yang rapi, berbeda dengan perlakuan sebelum mereka berdua berpacaran. Mereka juga menonton TV bersama dan akhirnya Choi Era mengusulkan untuk mempercepat hubungannya dan membuat Ko Dong-man salah tingkah. 내가 먹던 건 좀 개밥 느낌이었는데. 어제 사귀었는데 오늘 그러냐? 늦게 뛴 만큼 속도를 더 내야 되나 싶어. Saat mereka akan berciuman, tiba-tiba Kim Joo-man datang dan langsung duduk di antara mereka. 너만한 술 남은 거 없냐? 이 새끼 진짜 배갈로 확 까버리고 싶네. Pagi harinya, Baek Sol-hee dan Kim Joo-man membolos kerja demi melihat pertarungan Ko Dong-man dan mereka berempat berangkat bersama. Mereka juga sempat berpapasan dengan pemilik gedung dan ia memberi semangat kepada Ko Dong-man. 야, 내가 내 베프 데뷔 전날 월차도 못 쓰면 회사 뭐하러 다니냐? 둘, 셋. 안녕하세요. 어이, 백이요. Saat sedang persiapan, Kim Joo-man dengan pengertian sedang memberi perhatian kepada Ko Dong-man. Choi Era dan Baek Sol-hee duduk di kursi penonton. Choi Era tertarik menjadi MC di pertarungan MMA dan menanyakan cara melamar kerja di sana. 원래 제가 원래 원조 매니저였어요. 저런 거 지원은 어디서 해요? Kemudian ia masuk ke sebuah ruangan dan mencoba mempraktekkan menjadi seorang MC. Hal itu didengar oleh Ko Dong-man. Choi Era malu dan langsung keluar dari ruangan itu. 이런 데서도 내가 보고 싶고 그런가 봐. Lalu Choi Era melihat Kyung-ko masuk ke ruangan Ko Dong-man. Kyung-ko berusaha mewawancarai Ko Dong-man dan memberinya sebuah kimbap. Kemudian Choi Era juga masuk dan memberitahu Kyung-ko bahwa mereka telah berpacaran dan melarangnya untuk merekam. 얘 나랑 사겨. 얘를 건들면 내가 칵 문다고. Choi Era yang melihat brosur lowongan MC di MMA langsung mengambil gambar dan tertarik untuk melamar. Ia ingin menjadi penyiar wanita satu-satunya dan terhebat. 이런 여자, 최고의 여자. 이런 타이틀 죽이지 않아. Ko Dong-man berjalan menuju ring bersama pelatih dan Kim Joo-man. Choi Era yang tidak bisa menyaksikan pertarungan Ko Dong-man akhirnya keluar dari kursi penonton. 설아, 나 잠깐 화장실 좀 갔다 올게. 누가 맞는 거야, 누가? Ko Dong-man akhirnya memenangkan pertarungan tapi tidak memaksimalkan pertarungannya karena ia tidak tega terhadap lawan mainnya yaitu Han Du-ho. Pelatihnya mengomelinya karena ia tidak bisa memukul orang. Ketika melihat Choi Era, pelatihnya tidak berani melanjutkan omelannya dan diomeli balik oleh Choi Era. 너 이 새끼야, 너 그딴 식으로 하려면 그냥 다 때려쳐 임마. 그냥 두고 보시라니까. 애 머리통은 자꾸 톡톡 때리지 마시고. Kemudian Choi Era dan Ko Dong-man yang akan masuk rumah tiba-tiba tidak ingin berpisah dan Choi Era mengusulkan untuk menonton TV dan memakan cemilan. Lalu pemilik gedung turun dan memberi peringatan kepada mereka untuk tidak tidur bersama. 라면? 혼수 금지에다가 야간 라면 취사 금지 추가. Pemilik gedung menghampiri pelatih dan meminta soju miliknya dan mereka berdua minum bersama. 누님께서 그냥 되나가라 인생 막 그냥 마이웨이 가시는 거 보면서 제 롤모델 삼았습니다. Hari berikutnya, Ko Dong-man semakin semangat berlatih untuk melawan Kim Tak-soo. Dan Kim Tak-soo yang melihat kemenangan Ko Dong-man mulai khawatir, tapi pelatihnya menyuruhnya untuk melawannya dan mencari kelemahan Ko Dong-man. 네가 극복 못하면 넌 여기까지가 끝이라고! 어차피 피할 수 없는 거면 지금부터
Sementara itu, Choi Era sedang latihan di tangga dan kemudian ia bertemu dengan seorang laki-laki yang ternyata dia adalah Nam-il. Nam-il memberitahunya untuk tidak mengganggu tetangga dengan suaranya. 위협적인 고성으로 공동생활에 피해를 주지 마시길 부탁드립니다. Baek Sol-hee masih dibuat overthinking oleh Kim Joo-man. Ditambah lagi Kim Joo-man belum pulang. Saat Kim Joo-man akan pulang, ia mendapat telepon dari Jang Ye-jin dan kemudian ia menolong dan mengantarkannya pulang. 왜 우리 동네까지 와서 사고가 나시고. Saat sampai di rumahnya, tiba-tiba Jang Ye-jin jatuh dan Kim Joo-man terpaksa mengantarnya sampai depan pintu. Lagi-lagi saat akan pergi, Kim Joo-man melihat Jang Ye-jin kesusahan membawa paketan dan akhirnya membantunya dan masuk ke dalam rumahnya. 뭘 그렇게 많이 샀어요? Choi Era dan Go Dong-man berada di bar Nam-il. Go Dong-man memberitahu Choi Era bahwa ayahnya akan menginap di rumahnya dan membahas Choi Era yang akan melamar menjadi penyiar di MMA. Ia juga membayangkan hal-hal ketika ia benar-benar bisa satu tempat kerja bersama Choi Era. 사내 커플 되는 건가? 일하다가 몰래 뽀뽀도 할 수 있으니까. 어? 귓구멍이 막혔냐? 너 오늘 그냥 앞집에서 잘래. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 말하면 놀릴 거냐? 사실은 활! 활이라도 활! 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 활!